Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Comics. Sesuai dengan janji saya yang kemarin, saya tuh hari ini udah kedatangan sebuah fan cooler dengan seri BR30RM yang aku beli di toko online seharga 250.000 udah ongkir. Dan di sini penampakan boxnya sederhana aja, putih kecil, nggak ada apa-apa lagi. Dengan ada beberapa tulisan China juga. Dan di bagian depan itu ada sebuah kartu berwarna kuning yang ternyata adalah kartu garansi yang nggak tahu aku mau garansi kemana misalkan rusak. Dan di sini penampakan boxnya yang sederhana dan ketika aku buka isinya juga sederhana juga, nggak ada kayak buku petunjuk, kabel nggak ada, cuma kipasnya doang, the one and only. Ya nggak apa-apa sih. Dan di sini keras ya, jadi bukan thermal pad. Jadi lempengan besi yang katanya nggak terlalu bagus untuk beberapa handphone karena bisa bikin badet. Tapi ya, who care lah ya, udah pakai Gorilla Glass 5 juga. Aku harap sih aman-aman aja pakai ini. Jarang lihat ada handphone kaca yang baret. Dan nggak ada apa-apa lagi di dalam box pembeliannya. Cuma ini aja, minimalis banget kan? Dan colokannya pakai Type-C dan langsung aja aku pakai kepala charger dari Samsung Note 5 yang fast charger 15 watt. Dan di sini unit yang aku pakai Xiaomi 11T Pro yang pakai Snapdragon 888 yang membara dan performanya banyak orang bilang naga ompong. Dan aku sih berharapnya dengan pakai fan cooler ini sudah nggak ompong ya, dan kekuatan dari Snapdragon 888 bisa keluar secara maksimal. Pengennya sih seperti itu. Nah, langsung aja aku colok ke listrik ya. Dan nggak lupa aku pakai power monitor yang ada di opsi pengembang untuk memantau FPS yang dihasilkan di game, suhu yang dihasilkan handphonenya, dan sisa RAM. Tapi yang sisa RAM nggak aku lihat sih, cuma FPS sama suhu dari handphonenya sendiri. Di sini udah kelihatan angkanya di 39,5 derajat Celcius. Dan langsung aja aku buka MiHoYo Genshin Impact dan aku cek-cek lagi sekali bagian FPS dan suhunya. Di sini suhunya sudah mulai naik ke 39,6 derajat Celcius. Dan seperti ini penampakan dari Black Shark BR30RM. Nggak perlu takut bakal basah kuyup atau gimana bikin embun karena ini aman. Di sini suhunya sudah meningkat di 42,7 derajat Celcius. Jadi memang apa ya, dengan pakai fan cooler ini tuh nggak bisa langsung nge-freeze dingin kayak freezer kulkas, enggak. Masih aja kerasa angetnya. Cuma ya tetap nggak sepanas kalau nggak pakai sih, memang kerasa banget sih. Dan di sini ada beberapa trik yang aku temui di sebuah channel YouTube yang namanya tuh Sigir. Di situ dia bilang kalau Xiaomi 11T series yang nggak bisa jalan di lowest 60 fps kayak punyaku kemarin ini, itu bisa aja dijalankan dengan mulus di 60 fps set Genshin Impact settingan lowest ya. Caranya tuh gampang banget. Kalian ketika buka Genshin Impact, terus kalian ubah ke floating window sebentar kayak gini. Dan di sini udah kelihatan di bawah FPS-nya langsung jadi 60 fps. Nah, sudah jadi 60 fps, langsung balikin ke full screen dan voila, sudah jadi ya, Genshin Impact settingan lowest 60 fps, bisa dibilang FPS-nya tinggi dan rata di 60-an fps. Ya mungkin buat kalian ini biasa aja ya, tapi kalau kalian lihat pengujian performaku yang lalu, itu Xiaomi 11T Pro ini di settingan lowest 60 fps aja bahkan terseok-seok. FPS-nya tuh kayak nggak bisa sampai dan sering banget jatuh ke belasan dan 20-an fps. Jadi itu kalau dilihat dari grafiknya ini kan hijau semua ya. Kalau pengujian yang dulu itu dia tuh merah oranye gitu kan. Nah, kalau di sini dengan pakai trik floating window tadi, ini beneran jalan, it's work.
Dan sebetulnya di channel Sigir itu dia bilang pakai Xiaomi 11T aja sih. Cuma ada yang bilang Xiaomi 11T Pro juga bisa, dan waktu aku coba di sini beneran bisa. Terus karena penasaran aku ubah aja grafiknya tuh ke settingan tertinggi 60 fps. Habis lowes 60 fps lancar, aku pengen nyoba di settingan tertinggi 60 fps. Dan hasilnya gimana? Hasilnya tidak bagus. FPS-nya udah ngedrop parah ini tadi ke 30 fps ya, udah kelihatan ya. Udah semakin berat, 40-an fps, 41, 39, 31, 29, 31 udah. Kalian lihat ini 23, 21 fps makin turun. Nah, ini udah dia nggak sanggup Xiaomi 11T Pro dengan Snapdragon 888. Bahkan dengan aku tempelin kipas pendingin itu masih nggak bisa bikin FPS-nya tuh tinggi, nggak bisa dia. Sampai ngedrop itu bisa kalian lihat merah-merah itu ya, itu udah ngedropnya. Jadi di sini aku nggak tahu sih di limit model kayak apa dan gimana. Tapi secara performa Snapdragon 888-nya tuh nggak kayak Snapdragon 888 sih. Terus aku penasaran lagi, aku rubah ke settingan terendah 60 fps. Siapa tahu tadi cuma kebetulan aja tuh bisa rata 60 fps di settingan lowest. Nah, tapi setelah aku balikin ternyata bener. Memang kalau settingan lowest 60 fps dia bisa jalan dengan baik. Nah, terus aku ubah lagi ke settingan menengah 60 fps. Nah, di sini aku coba settingan menengah 60 fps lari-lari, dan kelihatan di sini FPS-nya masih oke-oke aja ya. Dan buat kalian yang notice suhunya di sini tuh udah ke 46 derajat Celcius, 46,7 derajat Celcius. Dan untuk sisa RAM ini itu ada 4,5 GB. Nah, ini yang aku pakai RAM-nya 12 ya. Dengan RAM 12 jalanin Genshin Impact, dia sisa 4,5 GB. Sisanya banyak juga ya. Nah, di sini aku pakai settingan apa tadi ya? Lupa sampai. Pokoknya bisalah. Pokoknya intinya di video ini kalau kalian pakai 60 fps lowest itu bisa jalan dengan baik Xiaomi 11T Pro. Dan untuk Xiaomi 11T juga katanya juga baik, dan di video yang aku lihat bahkan di settingan highest juga bisa berjalan dengan baik. Nah, cuma kalau di Xiaomi 11T Pro ini nggak tahu ya Snapdragon 888 ini kapan bisa jalan dengan gahar, dengan ganas. Tapi ya udahlah, ini udah lebih baik daripada yang kemarin, walaupun hanya di settingan lowest 60 fps. Nah, di sini ketika bermain aku ganti lagi settingannya ke settingan menengah, bukan menengah, terus aku bikin 60 fps ya, untuk ngecek lagi beneran kuat gak sih kalau settingan menengah 30 fps. Dan di sini juga kelihatan keteteran juga, apalagi ketika turun tadi dia ngerender banyak objek. Ini keteteran sampai ke 20-an fps, bisa kalian lihat sendiri di screen ya, di layar. Ya, nggak gimana ya. Masih kurang puas sih dengan performanya sih, tapi ya sudahlah, mending kalian ubah aja kayak ini di settingan terendah aja 60 fps. Biar apa ya, ngerasain mulus gitu. Smooth. FPS-nya banyak. Dan sekali lagi ini bisa sampai ke 60 fps. Caranya adalah dengan kalian masuk ke floating window tadi bentar, seperti di awal lagi. Terus habis itu balikin aja masuk ke settingan full screen. Nanti dia bisa jalan maksimal seperti ini. Nah, lihat nih. FPS-nya udah balik lagi. Padahal tadi baru aja terseok-seok kan. Sekarang langsung jadi hijau. Hijau royo-royo. Nah, setelah ini bakal aku coba battle dikit di samping sungai. Tapi apa? Tapi yang mau aku sampaikan di sini, setelah video ini selesai, aku tuh iseng ngecek bagian settingan baterai habis aku restart tadi, dan muncul bagian performa
bagian balance dan bagian power. Jadi di settingan baterai itu ada 3 pilihan daya yang bisa kalian pilih sesuka kalian sesuai kebutuhan. Performance yang kenceng, balance yang biasa, dan yang power itu yang paling irit daya lah, hemat baterai. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul padahal kemarin nggak muncul. Langsung aja aku ubah aja ke mode performance waktu itu. Terus aku tetap tempel ya kipas ini BR30RM. Terus aku cek Antutu skornya berapa, karena terakhir kemarin ngecek Antutu skor tuh ada di angka 61 ribuan. Nah, setelah aku cek lagi Antutu skornya dengan keadaan performa di settingan baterainya seperti ini nih, aku tunjukin ya. Di settingan, nah ini baterai. Nah, bisa kalian lihat ada daya, seimbang, performa. Karena aku bikin bahasa Indonesia, aku pilih yang ke performa sampai icon baterainya biru, dan Antutunya naik dari 610 ribuan ke 647 ribuan. Jadi udah kayak Antutu pertama kali ya yang nggak pakai apa-apa. Waktu aku beli pertama kali langsung tes aku Antutu tuh ada di kisaran 640 ribuan juga sih. Dan sekarang angka ini bisa tercapai dengan mode performa, terus dengan kipas fan cooler juga. Jadi aku rasa updatean ke 15.2 ini, MIUI 12.5.2 ini merasa ada penurunan performa lagi untuk menjaga handphonenya jadi lebih dingin. Jadi segitu aja informasi dari video kali ini, dan terima kasih yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.